Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Baiti, NIM 2418014. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu guru KP Muslimat NU Kuripan Lor tentang pendidikan seks anak usia dini. Baik, menurut Ibu, seberapa pentingkah pendidikan seks diterapkan dalam pendidikan sekolah? Kalau dalam era modern seperti ini, menurut kami itu sangat-sangat penting, apalagi karena adanya era digital yang semakin maju, yang itu ya jadi harus emang itu sangat perlu dan masuk dalam tema masuk dalam kurikulum dan target buat nanti anak lulus dari kodim atau dari pendidikan anak usia dini itu, anak-anak sudah mengenal apa itu tentang apa itu seks itu sendiri, tapi kan dalam lingkup yang untuk anak-anak. Kalau di KP Muslimat NU itu penerapan pendidikan seksnya bagaimana? Kalau penerapan secara secara nyatanya prakteknya apa gimana? Iya, praktek. Iya, itu paling kan di di kurikulum itu kan pasti ada tentang edukasi seks. Misalnya di semester 1 itu kan ada tentang pengenalan anggota tubuh. Itu kan paling pengenalan anggota tubuh masih sangat sederhana, nanti misalnya di semester 2 kita mengenalkan lebih jauh tentang anggota tubuh yang boleh dipegang dan yang tidak boleh dipegang oleh orang lain, misalnya dengan cara tepuk atau dengan nyanyian biar anak itu langsung menghafal. Itu misal kalau yang tidak boleh dipegang itu ini dengan gerakan-gerakan yang mudah dipahami oleh anak, seperti itu. Biasanya seperti itu, nanti anak-anak akan paham sendiri dan dia langsung praktekkan di rumah, seperti itu biasanya seperti itu. Baik, selanjutnya menurut Ibu, siapakah yang berhak bertanggung jawab atas pendidikan seks itu sendiri? Kalau bertanggung jawab tentang pendidikan seks itu ya pastinya itu ya nomor 1 yang pertama itu orang tua, tapi orang tua pun itu juga harus ada edukasi dan komunikasi dari sekolahan. Misalnya sekolahan guru mengadakan parenting kepada orang tua tentang itu pendidikan seks untuk anak usia dini. Jadi ibu-ibu itu yang sebelumnya pasti awam, belum tahu mengenai pendidikan itu, nanti akan tahu dan menerapkan di rumah, seperti itu. Karena kalau misalnya cuma guru saja di sekolahan, itu kan di sekolahan cuma 2 jam, sedangkan di rumah kan berarti 20 jam. Itu yang paling berpengaruh kan berarti di rumah. Kita di sekolahan guru cuma memberikan edukasi dan nyanyian-nyanyian yang bisa mudah dipahami oleh anak. Tinggal bagaimana orang tuanya di rumah menerapkannya, seperti itu. Yang pasti harus ada komunikasi dan komunikasi bareng lah orang tua sama anak. Terus kerjasama ya? Iya, terus yang itu kalau misalnya penerapannya itu yang secara prakteknya itu misal seperti pakai pakaian. Kalau sebelumnya kan pakai rok itu ya, temi itu kalau anak paut seperti itu. Tapi mulai sekarang sudah tidak pakai seperti itu lagi. Di KB kami pakainya setelan celana. Jadi untuk karena zaman sekarang beda sama zaman dulu. Kalau zaman dulu itu walaupun pakai rok pendek kelihatan misalnya celana dalam, itu anak-anak tidak akan maksudnya nggak akan langsung refleks atau gimana. Kalau sekarang itu anak-anak langsung pikirannya itu langsung beda, pikirannya itu lebih dewasa dari usianya, seperti itu. Karena itu teknologi yang semakin maju, era digital, dan
anak-anak apalagi sekarang sering main HP seperti itu? Kalau pendapat Ibu mengenai kejadian-kejadian seperti pemberitaan pelecehan pada anak usia dini yang pelakunya itu adalah orang tua, itu bagaimana pendapat Ibu? Itu ya itu mungkin karena edukasi kepada anaknya kurang, terus orang tuanya itu juga mungkin dia apa itu ya ada kelainan mental atau ya ada masalah di itu ya, maksudnya mentalnya ya. Kalau yang pasti itu anaknya emang harus didasari oleh edukasi tentang seks itu sendiri. Orang tua harus benar-benar di rumah itu harus benar-benar terus mengajari dan apa ya namanya ya, misalnya kalau misalnya ada orang lain itu tidak boleh, kalau ada yang mau ngajak apa mau ada memegang itu tidak boleh, nanti seperti ini. Nah itu orang tua itu harus benar-benar itu berpengaruh untuk mengedukasi untuk anaknya. Kalau di sekolahan pastinya guru pasti sering membahas itu, tapi kan kalau di rumah orang tua tidak menerapkan tetap saja nanti anak-anak kurang seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Menurut saya, hasil dari wawancara dengan salah satu guru KP di Muslimat NU Kurikanor itu sudah sesuai dengan teori-teori tentang pendidikan seks. Di antaranya yang penerapan pendidikan seks itu sangat penting bagi anak usia dini karena untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tua. Kemudian dengan penerapan yang ada di PAUD tersebut, karena anak diajarkan tentang bagian-bagian tubuh manakah yang tidak boleh disentuh oleh orang lain dan yang boleh disentuh seperti kepala, tangan, dan kaki saja yang hanya boleh disentuh. Dan dari hasil wawancara dengan guru tersebut tentang tanggung jawab pendidikan seks itu sudah sesuai dengan teori, yaitu yang harus bertanggung jawab adalah orang tua, karena orang tua itu waktu dalam mendampingi anak itu lebih lama daripada guru yang ada di sekolah. Jadi orang tua harus benar-benar memberikan pendidikan seks itu kepada anaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.